Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru siyam azaluha wa asasuha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Amma ba'd. Kepada Osmapi yang saya hormati, yang mudah-mudahan sehat walafiat, selalu istiqomah dalam beribadah dalam rangka wajib ataupun yang sunnah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rizki yang melimpah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, beli bakso ke Simpang 5, ketemu mantan barang suami. Dewan juri yang cantik dan gantengnya mempesona, mudah-mudahan cepat naik haji, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya membahas tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Dalam puasa di bulan Ramadan, ini merupakan suatu kewajiban atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapakah perintah puasa tersebut? Yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang yang beriman. Maka ada sesuatu kategori yang terdapat seseorang yang beriman, digambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina dzalamu idz yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab wallahu a'lam bimuradihi. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang tiga kategori terdapat satu ayat tersebut. Yang pertama, kategori seseorang yang bermusyrik. Yang kedua, kategori orang yang beriman. Dan yang ketiga, kategori orang yang zalim. Maka ambil dari pembahasan, yaitu kategori yang beriman. Mana bentuk kategori yang disebutkan yang beriman tersebut? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lihat dalam secara lafziah, secara segat ini merupakan di dalam lafaz asyaddu berupa af'alu tafdil. Sedangkan af'alu tafdil merupakan adanya fungsi melebihkan. Sebab ada bahasa syadda, ada bahasa asyaddu. Syadda sangat, asyaddu lebih sangat. Berarti mafhum mukhalafahnya, seorang yang beriman akan senantiasa lebih sangat mencintainya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal itu, ketika seseorang yang beriman akan senantiasa mencintai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sangat lebih mencintainya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan terhadap orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa khauf dalam dirinya. Apa itu rasa khauf? Rasa ketakutan. Untuk apa rasa khauf tersebut? Untuk ditempelkan terhadap seseorang yang beriman, agar senantiasa, yang pertama, takut akan senantiasa melanggar terhadap perintah Allah. Yang kedua, akan takutnya ketika dia melaksanakan terhadap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mampu, sehingga tidak akan senantiasa melaksanakan terhadap maksiat satu kali itu yang dikategorikan
terhadap orang yang beriman. Maka dalam hal itu, ancaman bagi orang yang senantiasa berbuka di bulan suci Ramadan, kepada siapakah? Selain daripada orang yang beriman tidak diancam, ada siksa-siksa tertentu. Tetapi ketika kepada orang yang beriman ada ancaman. Ada suatu kewajiban. Bahkan puasa tersebut merupakan rukun yang diwajibkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kewajiban tersebut apa yang dinamakan wajib? Ada yang tahu? Maka kata ulama berkata, iktidau fi'lin jazimin, itu yang dinamakan wajib. Harus mesti dilaksanakannya. Dan akibatnya ketika melaksanakan terhadap wajib, ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkirihi. Sesuatu yang akan diberikan ganjaran ketika dilaksanakan, dan akan selalu mendapatkan siksa ketika ditinggalkan. Maka dalam hal itu, siksa tersebut, ancaman tersebut ketika melanggar terhadap kewajiban, maka ingatlah azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa nempel terhadap seseorang tersebut. Dalam sesuatu tersebut ada seorang muslim yang melaksanakan terhadap syariat Islam, terhadap orang mukmin yang berupa melaksanakan kategori keimanannya. Maka ketika tinggalnya daripada kategori seseorang yang beriman, kategori seseorang yang bermuslim, maka hilang daripada kategori tersebut, maka disebutkan seseorang yang munafik, yang tidak beraplikasi berupa pengamalan terhadap dirinya. Apa itu orang munafik? Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir juz ke-1 halaman 176, Izharul khair wa israrus syarr, yaitu munafik tersebut selalu mendhahirkan terhadap kebaikan dan merahasiakan terhadap kejelekan. Adapun sesuatu yang baik ia besar-besarkan, ia meriahkan. Tetapi ketika sesuatu yang jelek mereka rahasiakan. Naudzubillah, semoga kita terjauh dari sifat kemunafikan. Sehingga dalam tafsir Sawi dikatakan muslim terbagi dua. Yang pertama muslim hakikiyun, yang kedua muslim munafikun. Muslim hakikiyun yaitu muslim yang senantiasa lekat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah dan selalu melaksanakan terhadap syariat Allah. Berupa puasa dilaksanakan, sholat dan kewajiban-kewajiban lain pun dilaksanakan. Sedangkan kategori orang yang munafik artinya goir taslim, tidak akan senantiasa pasrah terhadap aturan Allah, tidak melaksanakan terhadap syariat Islam, puasa pun dilanggar, maka ancaman Allah bakal senantiasa turun terhadap orang tersebut. Maka dalam hal itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa telaahi, jauhi terhadap apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegasnya baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man abtara yauman min Ramadana bila udrin lam yabdihi siyamud dahri wa insomahu. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan tanpa adanya udzur, maka ketika ia mengganti puasa di bulan lainnya, meskipun seumur hidup ia puasa, tidak akan tergantikan. Ini suatu penegasan dari baginda Rasul untuk bergegasnya melaksanakan terhadap kewajiban puasa. Bahkan dalam hadis tersebut juga di dalam kitab Al-Kabair yang
tadi dibacakan, termasuk terhadap dosa besar yang keenam. Naudzubillah, ketika kita melaksanakan berbuka di bulan suci Ramadan, yang nantinya akan senantiasa mendapatkan adab, siksa, dan dicap sebagai orang munafik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat munafik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.